Hari kita ngobrol bersama Mbak Najila Shihab atau Mbak Ella sebagai founder sekolah Cikal, betul. Yes. Ada Abdur Arsyad di sini sebagai kolektor mobil. Mobilnya ganti mulu. Ya Allah, ya. Semua orang curiga jadinya. Oh, ya. Ada apa ya? Ganti mulu mobilnya. Aku bisa nebak sih. Kira-kira kenapa? Saya kan jadi guru Cikal. Sejahtera. Oh gitu ya. Iya. Warna apa yang lo bawa sekarang? Masih sama Bang Keren Radi. banget mobilnya Mbak. Keren ya? Oh, Keren berarti nanti banget. pas keluar aku harus lihat deh. Saya nggak bisa minta anterin pulang, tinggal jalan Iya kaki kan, soalnya. tinggal jalan dong, tinggal Oh, jalan. rumah Mbak Ella daerah sini Semua juga? di sini kita deket-deketan. Oh, Mbak Nana kan memang di sini, aku Sama, tahu. sebelah persis. Oh, sebelahan. Semua kita, tahu aku gue. akamsi kalau di sini. Di sini dari kelas 3 SD. Ya Sekolah di ampun. madrasah deket sini. Berarti- Terus SMP negeri deket sini yang lu lewatin tiap hari. Ya ampun. Benar-benar aku anak pasar minggu, sekolah Oh. negeri dari SD. Aku nggak pernah sekolah di luar negeri, selalu sekolah negeri. Sampai Sempet kuliah juga UI sampai ya? kuliah juga UI. Jadi sekolah Akamsi bro. akamsi banget. Yaudah yuk kesana ya. Pindah aja sini settingnya. Ngomongin sih itu. Oh, sebelahan. Terus kalau Semuanya sebelahan, Abi juga. Abi juga di Semua sebelahan. kita. Oh, sebelahan semua gitu. Enak banget ya mudik tinggal ke Oh, rumah nggak sebelah ada. ya. Gordi itu Mbak Ella juga? Iya, bareng-bareng sama tetangga-tetangga jeruk purut juga kan. Oh ada coffee shop, gue suka beli coffee shop di situ. Di Gordi situ, punyanya Mbak Ella juga. Iya, Tahu nggak kenapa aku suka di sana? Kenapa? Karena radius di sini cuman itu yang punya decaf coffee. Oke. Yang lain nggak punya. Jadi kopi yang nggak ada kafeinnya. Kopi nggak ada kafeinnya. Nggak ada kafeinnya. Air putih itu, Bang. Air putih. Kopi. Ngapain minum kopi? Tapi Iya. rasanya rasa kopi. Rasanya rasa kopi tapi tidak ada Warnanya kafein. hitam. Warnanya hitam. Dicampur pilkina kali. Nggak bikin deg-deg gitu. Oh, iya. Cuman buat aroma-aroma doang. Ada library juga deket sini. Oh, aku Forward tahu lagi. Library. Itu anak-anakku. Itu juga? Iya, semua makanya akamsi udah dibilang akamsi. Aku kemarin pas lewat sana Sini support system. menarik juga. Aku pas lewat sana kan kayak, wah ini ada perpustakaan daerah sini menarik banget. Rame loh. Setiap hari bisa 90 orang. Itu Jadi kita umum? tempat Kami-kami boleh? Umum dong, umum. Anak-anak tetangga banyak yang ke situ. Jadi ada tempat ngumpul lah kalau di daerah sini selain masjid ya. Ih, keren sih, keren. Keren. Habis dari podcast ini deh saya ke forward Iya, library iya, deh. iya. Ini jangan disewa dulu ya, ini ya. Gua masih 2 tahun nih nyewa di sini. Jangan diambil dulu ya. Ini tiba-tiba jadi apa gue nggak tahu nanti. Jangan dong, ini udah cocok nih jadi Cocok tempatnya ya. Radit. Oke, kita hari ini ngobrolin soal pendidikan Indonesia, Yes. terutama pengalaman Mbak Ella untuk sekolah Cikal sendiri. Ada Abdur di sini karena anaknya juga baru masuk SD Iya. kalau nggak salah, dan ada yang baru 1,5 tahun ya, Betul. lagi disiapin juga pendidikannya. Betul. Kita mulai dari Mbak Ella dulu kali ya. Kenapa sih kok bikin sekolah? Maksudnya ada gitu orang kayak Iya. ya sekolah gitu. Itu tuh gimana ceritanya sih? Aku tuh selalu, tadi kan aku bilang ya, aku tuh sekolah full di Indonesia ngerasain. Yang gue rasain selalu tuh, gue tuh suka banget belajar tapi gak pernah senang sekolah. Oke. Jadi kayak selalu tuh, gue anaknya kayak kepo banget dari kecil, banyak nanya dan sebagainya gitu. Seneng banget baca. Tapi gak pernah ngerasa bahwa sekolah tuh jadi pengalaman yang meaningful gitu. Gak pernah boro-boro meaningful gitu, menyenangkan aja nggak kan, biasanya meaningful tuh sesudah senang terus menemukan sesuatu gitu ya yang bikin kita tambah ngerasa menikmati gitu. Enggak sama sekali. Tapi walaupun kalau secara definisi kesuksesan nih, Dur gue tuh ranking 1 melulu, lulus seleksi masuk tanpa tes gitu-gitu, yang kayak nilai UN sempurna dan sebagainya, penting. Gue nggak bangga sama sekali sumpah. Karena gue merasa ya yang gue pengen pelajarin tuh justru nggak dapat dari pengalaman di sekolah gitu. Terus gue ngeliat banget teman-teman gue yang menurut gue kayak pinter-pinter banget, tau kan, yang kayak paling seru diajak ngobrol kalau jam istirahat, yang kayak paling pertanyaannya tuh gue juga curious karena gue nggak tahu jawabannya gitu. Sementara kalau pertanyaan guru gue udah tahu semua gitu jawabannya kayaknya. Itu yang selalu dicap anak bandel, anak malas ngerjain tugas. Gue kebetulan aja penurut gitu, jadi kayaknya sukses di sekolah walaupun gue nggak happy. Nah si yang pembangkang yang mungkin kemudian masuk ke industri kreatif kayak lu berdua gini, itu Emang pembangkang ya. Kenapa saya dong? Temannya dia. tapi yang salah tuh sistemnya
Bener, bukan yang salah sistem bukan anaknya, lu. yang salah Iya, sistem. iya jangan ke saya doang dong. Dia punya teman pedagang senjata. Iya, kalau itu memang pembangkang itu. Bukan cuma pendidikan negara itu dibangkangi itu Parah sama tuh, dia. parah temen lu tuh. Tapi faktanya tuh yang masuk ke pendidikan. Jadi gue dari kelas 2 SD pengen jadi guru. Dari kelas 2 SD pengen jadi guru. Lebih karena gue ngerasa ada guru-guru yang bikin gue semangat dan gue pengen jadi kayak gitu. Tapi lebih banyak juga guru-guru yang kayak oke, kalau gue jadi guru gue gak akan jadi guru yang kayak gitu. Nah terus akhirnya masuk psikologi karena gue emang pengen belajar lebih banyak soal pendidikan. Dan gue tahu bahwa pendidikan itu kan manusianya kan. Jadi ya pengen belajar soal manusia sih. Oke. Gimana sih manusia belajar, gue belajar kognisi, gimana proses belajar yang benar-benar bikin subjeknya tuh engage gitu ya, terlibat, bukan cuma dicekokin. Gimana sebetulnya motivasi internal, kayak lu penasaran banget, lu pengen tahu, lu pengen bisa, itu sebetulnya udah ada di manusia dari mulai lahir gitu. Tapi justru itu yang dimatiin sama sistem persekolahan, karena motivasi lu bukannya makin lama makin tinggi, Iya justru lagi. makin mati kan gitu. Nah itu dia. Terus ngajar, sebetulnya gue 1,5 tahun pertama dari karir gue tuh gue ngajar full time Sebagai di psikologi UI sebagai dosen. Sebagai dosen. Sebagai tenaga pengajar. Nah terus habis itu ada crossroad lah, ada pilihan jadi PNS apa jadi pegawai UI dan sebagainya. Terus gue putusin kayaknya gue mendingan mempraktekkan apa yang gue ajarkan gitu ya. Mempraktekkan apa yang gue pelajari dan bikin satuan pendidikan, bikin satu institusi. Langsung tuh berarti ya. 22 tahun aku bikin Cikal. 22 Umur tahun. 22 udah tahun. Umur bikin 22 tahun. Apa yayasan pendidikan namanya? Yes, Yayasan Cinta Keluarga. Yayasan namanya. Cita Keluarga. 22 tahun. Umur 22 tahun. Cuma gue waktu itu gak berani ngaku umur 22 tahun. Untungnya gue pakai jilbab. Kelihatan lebih tua kalau pakai jilbab. Terus udah gitu gue pakai kacamata dulu. Terus gue udah punya anak karena gue nikah muda kan, umur 18 nikah. Jadi umur 22 tuh. Itu cerita lain kayaknya podcast. Oke. Tolong jangan Panjang ceritanya. jadi gue udah punya anak umur 1,5 tahun, bikin Cikal. Terus ya ngomong soal ya gimana menurut gue konsep pendidikan yang ideal, itu yang gue coba Ke anak praktekin. sendiri. Ke anak dan kemudian ya ke murid-murid lain gitu ya. Keren banget ya. Lo kan pengen pendidikan guru kan? Iya betul. Ini yang mau saya tanya ke Mbak Ella. Mbak Ella tadi tuh bilang baik sebenarnya kalau dari saya dari yang saya tangkap tuh kan metode misalnya ceramah yang seperti biasa, yang konvensional itu maupun yang misalkan mengajak murid turut serta segala macam, basicnya tuh kan harus ada motivasi dari muridnya kan. Betul. Nah bagaimana kalau kita tuh menemukan murid yang memang motivasi belajarnya tidak ada? Nah gimana cara kita biar dia tumbuh motivasinya tuh? Pertama tuh nggak ada orang yang nggak punya motivasi gitu kan. Udah ngejudge berarti. Udah ngejudge. Mohon maaf murid-murid yang dulu saya ajar ya. Memang kalian kayaknya emang gak ada motivasi belajar kalian memang. Oh berarti pernah praktek jadi guru juga? Iya waktu itu saya ngajar tuh kayaknya saya bingung juga ini gimana ya caranya males-males. biar dia tertarik dengan saya Enggak, gitu. karena gini, yang lu bilang nggak punya motivasi itu biasanya dia setidak-tidaknya nih dia punya motivasi untuk menghindari yang susah-susah. Jadi dia nyari yang gampang doang. Semua orang tuh pasti punya motivasi, cuma bedanya nih yang kita bilang nggak punya motivasi, motivasi tuh dia nggak mau ngerjain yang susah, dia cuma mau yang gampang. Yang gampang menurut dia. Yang gampang menurut dia. Jadi dia nge-skip, ngelongkap, nyerah sebelum mendaki dan sebagainya. Itu tuh orang-orang yang sering kali di kelas. Nah, tapi gue tuh selalu percaya banget pas lahir manusia tuh motivasinya tuh luar biasa. Lu bayangin anak-anak lu deh pas lahir. Benar-benar kan? Itu tadi kita sempat ngobrol sebentar kan. Proses lahir aja tuh kan udah susah kan? Iya. Dia nggak bisa dipaksa keluar, dia punya motivasi untuk Iya. Dia keluar melihat dunia. Habis itu dia merangkak inisiasi menyusui dini, itu kan nggak ada yang ngasih ranking loh. Emang ada ranking pertama cepat menemukan putih susu ibu gitu? Iya, Nggak ada, iya. nggak ada yang nepokin, nggak ada apa. Itu berarti kayak keinginan buat belajar, keinginan buat tumbuh, itu tuh bawaan lahir sebenarnya. Insting ya. Insting dan ya harusnya bisa di nurture terus. Nah cuma yang terjadi apa? Takut kan? Akhirnya kebanyakan kita tuh bukan dari motivasi internal pengen tumbuh, pengen belajar nih, yang benar-benar yang ideal nih, yang sebenarnya mau kita pertahankan nih, kita nggak langsung nggak punya motivasi, nyerah. Nah, kebanyakan kita nih mungkin kalau datanya bilang sekitar 75
sampai 80% orang tuh adanya di zona takut. Jadi dia punya motivasi, tapi motivasinya itu motivasi takut dihukum, motivasi takut nggak dapet pujian, motivasi kepengen ngerjain sesuatu kalau dapat sogokan dan sebagainya. Dan itu yang dikuatkan oleh sistem persekolahan. Dan itu yang sejak awal, kalau di konsep pendidikan yang pengen gue sebarin ini, itu yang paling dasar harus dilawan. Karena kalau si yang belajar tuh gak jadi subjek, kalau bukan yang belajar itu yang pengen belajar, ya lu mau masukin apapun tuh gak akan bisa. Paham. Gak akan bisa ada ownership gitu. Nah cuma susahnya sistem kita kayak yang lu bilang tadi. Paham. Gue kasih ujian biar lu mau belajar. Kata siapa? Iya. Karena gini Mbak Ella, yang saya temukan juga tuh misalnya kayak dia sebenarnya punya motivasi menghindari yang susah taruhlah ya. Pengen yang mudah-mudah yang dia paham dulu. Nah, tapi di sisi lain tuntutan kurikulum itu semester ini dia harus mengerti kompetensi dasar ini. Itu yang sebagai guru kita harus kejar biar kau harus paham yang ini, yang mudah-mudah tuh nanti dulu deh. Yang ini dulu nih. Karena lu punya asumsi kalau dia kalau lu maksa dia, lu ngegeret dia, itu seolah-olah selesai kan. Padahal ibarat naik gunung nih, ya lu cuma ngedorong dia terus, dianya sendiri gak ada. Supaya dia punya kompetensi. Ya, sampai kapan? Waktu itu aku kan ngajar di UI kan, di produksi media kan. Di kelas pertama gue selalu bilang bahwa lu perlakukan kelas ini untuk kepentingan lu aja. Betul. Kan aku kan ngajar produksi media nih, terutama buat podcast kan. Di industri lo perlakukan industri lo itu butuh apa dari podcast. Sehingga lo belajar kelas gue, bukan yang kayak gue kayaknya nggak butuh ini deh, jadi gue lewatin aja. Kayak misalnya kan ada yang di industri gaming, ya mungkin lo butuh podcast buat promosi game lo. Nah jadi pertanyaan lo dan menyimak kelas gue itu untuk kepentingan lo pribadi. Nah, gitu. itu powerful banget, karena semua orang tuh kayak harus datang belajar tuh dengan pertanyaan yang relevan buat dia kan. Semua orang kan mau ngapain tuh yang kayak what's in it for me, kenapa gue harus belajar ini, kenapa gue harus ngerti ini gitu. Dan banyak banget guru tuh gagal untuk memantik sih motivasi itu. Karena yang punya motivasi gurunya kan, yang kayak gue harus menyelesaikan ini. Kalau nggak nanti gue nggak bisa masukin lesson plan ini dan sebagainya, itu ya lu yang termotivasi untuk melakukan itu. Anakku motivasinya itu termotivasi untuk gimana secepat mungkin keluar dari kelas ini gitu kan. Tapi tuh matanya jadi beda mereka. Jadi beda kayak, banget kan? Oh iya ini buat tugas gue nih, ini buat ini gue nih. Jadi kayak ada rasa kepentingan pribadi yang mereka taruh di kelas yang gue ajar. Akhirnya gue pakai terus tuh. Sampai berapa semester gitu. Itu kalau di Cikal kita bilangnya memberdayakan konteks. Jadi kayak di akhir tuh lu tuh bakal pakai apa yang lu pelajari tuh buat apa. Oke. Karena kalau tanpa itu ya lu gak akan punya cukup gitu untuk kemudian habis ujian pun lu belajar terus gitu. Oh, nah, dan ini mumpung ada anak juga kan. Saya banyak sekali hal yang saya tidak mengerti dan saya tuh senang banget ketemu Mbak Ella. Jadi kayak tadi tuh pembelajaran berdasarkan konteks, apa yang lu butuhin atau kita kasih tahu pertanyaan tadi yang di kepalanya orang-orang, kenapa sih saya harus belajar ini dan segala macam. Itu tuh sangat dialami pada guru-guru matematika menurut saya. Guru-guru matematika. Karena matematika tuh semakin tinggi jenjangnya dia semakin abstrak. Nah, jadi itu tuh sering sekali saya temui waktu saya masih ngajar. Saya nggak bisa jawab tuh ketika mereka tanya, Pak ngapain sih saya belajar persamaan kuadrat? Saya juga limit, algoritma ngapain, logaritma gitu. Saya juga nggak tahu. Disuruh kepala sekolah. Buka buku kalian. Gurunya di depan ya. Saya juga nggak tahu. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa saya ambil jurusan ini dulu. Ya itu kagok juga sih saya sebagai guru pada waktu itu ya kayak ya saya juga bingung sih ini dipakai di mana di kehidupan. Kalau tadi gaming dengan podcast itu tuh masih hal yang kita lihat. Paham. Logaritma apa kita lihat selama di dunia ini gitu. Paham. Semakin abstrak karena itu. Jadi itu sebenarnya nggak harusnya jadi wajib buat semua orang kan. Karena kalau kita ngomong konteks tuh juga gue selalu mikirnya tuh ya yang dibilang konteksnya Cikal sama konteksnya sekolah-sekolah yang ada kayak di pulau terpencil dan sebagainya itu kan juga beda. Jadi kalau kurikulumnya terus sama semua kan jadinya kayak nggak nyambung gitu. Ada hal-hal yang bisa sama, ada yang kita bilang core kurikulum yang masih sama. Ya semua orang harus paham bacaan, semua orang harus kayak si matematika yang dasar harus bisa yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari. Tapi kayak nggak semua orang harus jago masalah
lingkungan dari A sampai Z ya tergantung. Kalau konteks Iya. lu isunya polusi, konteks lu isunya sampah gitu ya. Pahlawan juga kayak nggak harus hafal dari A sampai Z. Tapi kalau lu kerja atau sekolah lu di Jalan TB Simatupang, masa lu nggak tahu sih TB Simatupang siapa, terus lu dipaksa ngafalin tentang si Pangeran Diponegoro. Maksudnya kayak hal yang sederhana banget kayak gitu pun tuh mengkontekstualisasikan kurikulum ke apa yang ada di hidupnya masing-masing anak aja tuh banyak banget yang gagal. Terus habis itu kita nanya, kenapa sih murid gua malas belajar? Ya orang dia nggak tahu manfaatnya apa buat lu. Terus muridnya lagi disalahin. Betul. Aku kesian banget deh sama generasi sekarang disalahin melulu. Nah itu, Mohon maaf ya murid-murid saya dulu. nah itu fondasi, kan Cikal ini 26 tahun sekolah Cikal, dan di daerah sini kan di Lebak Bulus Kita kan ada di tadinya Lebak ya. Bulus, kita ada Pindah. di Kemang. Sekarang kalau di Jakarta Selatan ya kita ada di Serpong juga, ada di Cipayung, Jakarta Dan akhirnya Timur. satu Indonesia juga Bandung, beberapa ya. Surabaya ada juga. Nah, jadi waktu dulu itu aku lagi syuting di sekolah Cikal juga tuh, minjem lapangannya. Itu hari libur tuh. Tapi kayaknya lagi ada ekskul atau gimana. Terus pas kita nyampe, ada anak kayak mungkin kelas 2 SD, 1 SD nyamperin gitu, mau ngapain gitu. Kaget juga gue, kok ada anak kecil berani datang terus nanya mau ngapain gitu. Kalau kita dulu kayaknya enggak Iya ya. nggak berani kan? Kita dulu kayaknya Nggak, kita nggak mau berani. syuting. Oh syuting apa? Syuting film. Oh udah tahu tempatnya di mana? Ini apa ini kru? Apa? Jadi orang Proaktif lokasi, ya, orang proaktif lokasi. ya. Iya. Udah gitu kita dianterin gitu. Nanti di sini aja Kak, gini. Atau syutingnya film apa sih? Gini. Oh film gini. Oh ya seru juga ya gitu. Oh kamu suka film juga? Ya kadang-kadang gitu. Aku kesana dulu ya, aku lanjut main nih. Ini siapa sih? Apa penjaga sekolah? Kebetulan masih kecil kan, gue nggak tahu. Ternyata emang itu Enggak, dia murid merasa sana. memiliki karena dia kayak pengen tahu ini sebenarnya ngapain dan sebagainya. Dan aku sih It's seneng very banget curious. denger cerita itu. Pertama pengen tahu, kedua nunjukin ya kayak budaya sekolah yang emang ramah, bukan nggak peduli gitu kalau Iya. ada orang apa ya kayak ya welcoming gitu kan. Dan menurut gue tuh ya pendidikan yang baik tuh bukan cuma soal fasilitas sekolahnya Bener. gitu. Gue seneng banget karena lu bukannya cerita tadi, oh ya Cikal bagus banget fasilitasnya, tapi kayak anaknya tuh ya kayak practicing si Iya. budaya sekolah gitu ya, practicing si kompetensi-kompetensi untuk bangun hubungan sama orang baru dan sebenarnya nggak gampang sama sekali loh itu. Dan Iya, very iya, inquisitive ya. Maksudnya sangat mau bertanya, sangat berani, dan kalau dia penasaran, dia telusuri penasarannya. Jadi itu modal loh. Modal banget. Betul, Kita betul. kalau menurut gua, argumen gua, anak yang penasaran jalannya akan jauh daripada anak yang pinter. Karena penasaran yang dikultivate itu dia akan nyari, dia akan telusuri gitu. Terus gua duduk aja. Jadi kebetulan gua lagi nge-direct kan. Jadi gua duduk cuma mikirin tuh anak aja. Gila nih anak pinter banget ya, gini. Iya. Dan kemarin nih 4 hari lalu lagi di Citos, habis potong rambut di Oke. Citos. Begitu mau keluar, ada 3 anak kecil tuh SD tuh lewat, terus ngeliatin, nyamperin. Kak aku boleh minta foto nggak Kak? Lu tahu gua dari mana? Perasaan lu terlalu kecil ya buat bisa ngikutin podcast apa segala macam gitu. Ya aku tahu aja Kak, tahu Kak Radit. Jadi oh iya boleh nggak sebentar, maaf ya ganggu waktunya. Iya nggak apa-apa. Terus foto bareng itu cabut. Dia dewasa banget. Apakah itu ketika 26 tahun yang lalu values itu yang coba Cikal tanamkan untuk menjadi anak-anak yang berani, yang inquisitive, yang kayak gitu-gitu Kita dari selalu awal? bilangnya tujuannya tuh sebetulnya gimana numbuhin talenta-talenta dalam konteks ini sebenarnya bukan cuma murid, gurunya juga gitu ya. Karena kita selalu bilang ya muridnya belajar, gurunya belajar, terus orang tuanya juga belajar yang bisa berkontribusi ke sistem yang lebih baik. Jadi pada saat bikin Cikal tuh kita tujuannya 2 sih. Anaknya tumbuh, si guru dan orang tuanya tumbuh, jadi talentnya tumbuh tapi sistemnya juga tumbuh. Sistem tumbuh tuh apa ya, beyond Cikalnya gitu ya. Pengen berkontribusi ke ekosistem pendidikan Indonesia. Makanya salah satu misalnya yang banyak banget dikerjain anak Cikal dan ada di kurikulumnya tuh Cikal Aksi-Aksi namanya. Semuanya punya project untuk berkontribusi ke dunia nyata. Mereka dunia nyatanya tuh dari mulai kecil kayak sekelasnya dia gitu ya, sampai sekolah kalau dia belajar makan sehat itu ya nggak cuma buat ngejawab pertanyaan ujian gitu ya. Kalau dia belajar tentang listrik itu nggak cuma buat kuis atau di atas kertas, tapi yang bikin plan. Oh nih bill sekolah kita tuh
berapa sih bill listriknya? Oh. Itu tuh kayak kemahalan kali ya. Terus ada yang jadi kayak Power Rangers yang bagian mati-matiin lampu. Ada yang kemudian kampanye ke adik kelas. Terus kemudian mereka bawa pulang ke rumah untuk lihat bill listrik rumah masing-masing tuh apa yang bisa dilakuin. Orang tuanya juga terlibat. Jadi benar-benar ngebawa si pengetahuan yang biasanya cuma sampai hafalan atau jawaban ujian ke konteks nyata. Nah di situ terus kemudian muncul motivasi lagi kan. Gitu. Oh kenapa? Karena gue powerful nih, learning makes me powerful gitu. Jadi anak-anak yang muncul adalah anak-anak yang berdaya. Dia tahu modalnya pengen tahu, jadi bisa. Keren. Gitu ya. Dan bisanya bukan cuma buat diri sendiri, tapi bisanya gue ini tuh bisa menyelamatkan lingkungan sekecil yang memang uang belanja ibu gue gitu misalnya buat bayar listrik jadi lebih dikit. Si sekolahnya gimana caranya kita buka jendela lebih sering, nggak nyalain AC terlalu sering. Nah itu buat semua pelajaran tuh kita bikin tuh. Sebetulnya action akhirnya tuh apa? Karena yang jadi tolak ukur keberhasilannya tuh aksi nyatanya sih. Itu keren sih. Kompetensi yang dia munculin tuh apa? Nah, tapi kan untuk bisa beraksi nih, itu lu nggak bisa cuma tahu kan? Ya lu nggak bisa cuma tahu makanan yang sehat mana, lu nggak bisa cuma tahu kita harus save energy, lu harus punya si personality yang ngedukung, lu harus punya kemampuan untuk lihat masalah, lu harus punya kemampuan buat kolaborasi sama teman-teman yang lain, lu harus punya kemampuan riset buat lihat ini gimana. Jadi banyak banget sebetulnya potensi yang ke stretch dan kompetensi yang butuh dipakai pada saat kita nuntut anak tuh nyelesain masalah yang nyata dibanding kita nuntut anak ngafalin soal buat dan ujungnya ujian. Beda banget. Dan pelajarannya jadi punya konteks. Betul. Dan jadi masuk. Jadi kalau kita mau belajar matematikanya, kita mau belajar keuangannya misalnya, ekonominya gitu. Betul. Itu langsung ada konteks sehingga mungkin pertanyaan kayak tadi tuh bisa nggak ada tuh. Karena untuk matematikanya apa lu pakai buat apanya jadi jelas. Kenapa sih lu perlu belajar sudut? Ya karena kalau nggak paham sudut meja ini oblek. Iya. Kan gitu kan? Ya. Kalau itu tadi yang tadi Mbak Ella bilang, bagaimana dia kemudian dia bawa kontekstual ke rumah dan segala macam, berarti dalam pengertian saya tuh lingkungan sekolah itu dia nggak bisa berdiri sendiri kan, dia harus ada lingkungan keluarga yang membantu, lingkungan pada umumnya yang membantu. Nah awal-awal Cikal berdiri 26 tahun lalu, mungkin orang belum berpikir begitu 26 tahun lalu. Sekarang pun orang jarang berpikir begitu. Mungkin. Sedih deh. Nah itu gimana caranya pihak sekolah untuk ngomong ke orang-orang tua murid, kasarannya gitu lah, ngomong ke orang tua, ayo yuk kita bareng-bareng kita ciptakan lingkungannya nih. Gak bisa nih sekolah sendirian. Kita harus bareng-bareng semuanya untuk anak-anak kita sukses. Nah itu gimana caranya membangun itu bareng-bareng gitu? Pertama sih kayak being really clear about who we are sih. Gue juga dulu awalnya tuh bahkan gak pakai kata sekolah sih. Bilangnya kayak pusat pengembangan keluarga gitu. Jadi kita tuh orang mau masuk Cikal tuh yang diwawancara tuh sebenarnya orang tuanya. Bukan buat milih orang tua bagus apa enggak sih, lebih milih orang tua yang cocok. Kita harus lulus tes dulu. Jangan, bukan tes matematika. Kita harus lulus tes wawancara. Kami yang dites kami, anak-anaknya yang dites ya. Kalau nggak cocok, kasihan anaknya. Iya, Jadi kayak paham. tujuan pengasuhan lu di rumah sama tujuan pendidikan lu di sekolah tuh nggak matching. Akhirnya jadi korban kan anak, karena kita kayak numbuhin tadi rasa pengen tahu gitu ya, anaknya jadi banyak nanya dan sebagainya. Di rumah jangan banyak tanya gitu kan misalnya, atau kita kayak numbuhin anak yang tadi bisa ngelola emosi. Aku deg-degan sih mau nanya sama si Om Radit nih, tapi ya udah deh aku beraniin. Kan dia bisa ngelola emosi tuh untuk datang, nanti kalau di reject gimana, kalau ternyata Kak Radit sombong gimana, itu kan susah loh buat anak untuk kayak ngedatengin dan ngomong kayak gitu. Nah tapi kalau di rumah dia bilang jangan nangis, kamu gitu aja nggak bisa atau apa, itu susah banget. Nah kita harus make sure. Gue sih ngelihatnya bukan, ya gue rendah hati aja sih. Sekolah tuh bisa melakukan banyak hal, tapi sering banget gagal juga mencapai tujuannya kalau nggak dibantu orang tua. Jadi kalau emang nggak bisa dapat bantuan ya susah, kasihan anaknya gitu. Mungkin lebih cocok sekolah lain Bu, yang tujuannya tuh memang lebih sejalan dengan tujuan pengasuhan ibu gitu ya. Jadi aku dari awal bilang, nah itu yang pertama caranya. Jadi emang bilang dari awal kita samain tujuan dulu yuk. Sebenarnya kepinginnya anak-anak tumbuh dengan kompetensi kayak apa sih gitu. Kalau ada yang bilang kepinginnya dapat nilai ujian 100, itu bisa sih Bu. Cuma itu ibu bimbel aja. Sayang kalau masuk Cikal cuma buat itu, benar kan? Iya betul. Iya kan? Iya, Ya udah, karena benar. Cikal tujuannya tuh lebih besar daripada itu gitu. Daripada lulus ujian daripada 100. sekedar lulus ujian
100 sayang ngapain sekolahin di sini kalau cuma buat si technical kompetensi mata pelajaran tertentu yang ditunjukinnya cuma di kertas gitu. Nah, yang kedua, dan ini yang jauh lebih susah sih, banyak banget pengelola sekolah lain nanya juga gua. Kita selalu bilang lu ada di sini tuh bukan cuma buat anak lo. Lu ada di sini buat semua anak. Kadang-kadang tuh orang tua kayak mau masukin anak ke satu sekolah supaya anak gue jadi yang si paling pintar, si paling jago, si paling ya kayak apa ya, dia kayak kepingin anaknya tuh berkompetisi dan sebagainya. Kita bilang enggak, di sini tuh anak-anak tuh dilatih buat kerja sama. Jadi kalau lu tanya murid-murid gue tuh, kalau ditanya kamu ranking berapa, itu pasti mereka bingung gitu. Karena mereka, ranking tuh apa sih, yang paling pintar di kelas kamu apa? Oh, kalau yang pintar menggambar tuh si ini, dia jago banget gambarnya. Kalau aku jagonya ini. Kalau ada temanku yang satu lagi dia jagonya ini. Tapi mereka kayak ngelihat keunikan masing-masing dan lihat. Jadi pas kita bikin show gitu ya, ya ada yang tampil di depan, ada yang ngurusin kostum, ada yang ngurusin tata cahaya dan sebagainya, dan nggak ada yang kayak ngerasa kalah karena semua ngerasa dapet tempat yang tepat gitu. Dan itu kayak latihan-latihan yang menurut gue kebawa. Kita udah 20 tahun ya, jadi kita bukan sekolah baru, kita udah punya alumni banyak banget yang ke perguruan tinggi, udah pada jadi profesional, bahkan ada sebagian alumni yang udah balik lagi kerja di Cikal gitu kan. Iya, ada yang jadi guru, ada yang jadi konselor, ada yang di tim marketing dan sebagainya itu. Jadi gue tuh benar-benar lihat, alhamdulillah dan bersyukur banget kayak hal-hal yang kita tumbuhin tuh ternyata memang bukan cuma sekedar buat masa sekolah sih, tapi sesuatu yang kayak mereka bawa jadi bagian hidupnya dan kemudian mereka bagiin ke komunitas terdekatnya, ke sistem apa kantornya dan sebagainya gitu. Jadi kulturnya Cikal ini jadi menyeruak masuk ke keluarga juga dan harus sama ya values antara di sekolah dan di rumah. Lo ada kesulitan gak tapi untuk punya value sendiri di rumah lo gitu dalam konteks ngajarin anak? Ya harusnya lu nanya ke istrinya dia kayaknya. Apa nggak terlalu terlibat? Selama ini terlibat dong. Oh ya nggak tahu tanya doang. Nanyanya tuh seolah-olah kayak kamu suami tidak bertanggung jawab kayak gitu pertanyaannya. Tanya aja kan siapa tahu sibuk. Ya betul sibuk juga sih. Tapi sejauh ini sih saya tidak pernah tidak pernah merasakan tujuan sekolah dengan tujuan kami di rumah beda, masih sama sih. Cuman itu tadi saya tuh merasa bahwa waktu saya sebagai orang tua tuh dalam hal ini untuk membantu anak di rumah tuh emang tidak seintens istri saya gitu. Jadi kadang-kadang saya bisa bantuin, kadang-kadang betul-betul hampir kayak 3 minggu apa 2 minggu saya nggak tahu sama sekali dia udah belajar apa aja gitu. Maksudnya apa aja PR-nya dia yang saya terlewatkan, yang saya tidak bisa bantu dan segala macam gitu. Alhamdulillah saya masih bantu. Semalam saya bantu dia hafalin surat Quraisy gitu. Jadi semalam hari ini dia ada setor-setor hafalan gitu sama gurunya. Jadi saya bantuin. Jadi ada kalanya saya masih ngikutin, ada kalanya sudah lepas gitu. Nah, harus tiap hari kok. Gak harus tiap hari, yang penting tahu kayak gitu. merasa bersalah gitu, gue kayak Iya. Saya merasa gitu. Langsung dijudge. Karena tuh itu tadi saya sempat tanya di waktu off cam tadi Bang Radit, saya tuh sebagai orang tua tuh saya tidak tahu, maksudnya mungkin di kondisi anak berasa biasa-biasa aja. Cuman mungkin saya itu kekhawatirannya berlebihan. Saya tuh bahkan sampai di tahap yang takut anak saya itu dibandingin, takut anak saya itu berkompetisi tanpa sadar ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sekolahnya dan segala macam yang dia merasa dia tidak lebih baik dari orang lain. Itu saya takut. Jadi kadang-kadang tuh mungkin jadi saya overprotective atau apa gitu. Tapi kan ngobrol aja sama anak ya. Kamu ngerasa gitu gak di sekolah? Kamu punya perasaan seperti itu gak? Saya takutnya dia bohongin saya gitu. Saya tanya. Kayaknya dia takut karena dia waktu kecil gitu. Iya betul. Kan semua belum dilakuin. Betul. Kalau ini betul banget sih Mbak Ella, betul banget. Iya. Proyeksi ya, lo memproyeksikan betul. Ya. Pengalaman saya tuh kan waktu saya kecil saya tidak pernah membawa masalah sekolah ke rumah. Saya selalu menyembunyikan itu, saya selesaikan sendiri gitu. Nah, saya takut anak saya kayak gitu. Jadi tapi itu lu bisa omongin juga ke anak lo. Dulu ya waktu Bapak kecil tuh Bapak suka ragu-ragu tuh kalau mau cerita gitu-gitu. Kalau kamu rasanya gimana gitu. Vulnerable aja. Soalnya ada pikiran bahwa Bapak tuh harus tough. Tidak perlu kelihatan lemah gitu kali ya. Masih ke bawah gitu ya? Iya, tahu udah pokoknya kalau saya tanya dia tuh selalu bilang nggak masalah, nggak ada apa-apa, nggak ini gitu. Saya sampai tanya ke gurunya kadang-kadang, Bu aman nggak? Dan aman semua?
aman sebenarnya. Cuman saya masih merasa kayak jangan-jangan ya gitu, ketakutan-ketakutan. Tapi emang orang tua sekarang lebih takut sih. Iya ya. Karena emang dunianya kan harus diakui lebih menakutkan kan. Maksudnya Aduh, gue bahkan, iya lagi. ya kan, maksudnya gue kayak ngelihat ada kayak mahasiswa melakukan pelecehan seksual itu sumpah gue yang kayak aduh jangan sampai ada murid gue atau anak gue dan sebagainya. Maksudnya kayak contoh buruknya tuh jelek banget, ada orang yang kayak koruptor apa gitu, gue yang kayak aduh. Tantangannya tuh karena ya itu pengen cepet kaya, pengen cepet ngetop, pengen cepet macam-macam gitu yang si instan itu gitu. Jadi kita kayak lebih ngelihat dunianya lebih menantang sehingga kita punya kecenderungan untuk lebih khawatir. Nah cuma tadi gue bilang juga sama Abdur, kalau lo makin ketakutan itu sebenarnya lo harusnya makin yakin anak lo tuh butuh latihan. Kalau nggak gimana dia ngatasin si tantangan yang besar-besar itu. Gimana dia kalau dia nggak pernah konflik sama saudaranya, nggak pernah konflik sama temennya, kalau dia nggak pernah berani ngomong sama gurunya buat nyelesain masalah, kalau dia nggak ketemu tetangga samping rumah, gimana nanti dia berinteraksi dengan dunia yang jauh lebih luas. Jadi justru begitu kita takut, kita tuh harusnya ngelihat itu sebagai alarm. Oh, gue perlu ngasih tantangan lebih nih. Gagal nggak dia? Mungkin aja, mungkin dia jatuh gitu ya pada saat dia naik perosotan, mungkin dia patah hati gitu, mungkin dia frustasi. Tapi kan justru pas dia masih kecil nih, kita bisa ngedampingin gitu pada saat dia gagal. Bukannya justru lu jadi overprotective dan kayak anak gue nggak boleh susah, anak gue nggak boleh nangis, anak gue kadang suka bingung sih, si orang tua tuh suka merasa bahwa tugasnya dia tuh adalah anak bahagia dan tidak pernah sedih sama sekali seumur hidupnya. Bukan, tugas lu tuh anak lu mandiri pada saat lu nggak ada. Karena bisa-bisa lu besok juga nggak ada. Gimana? Siap nggak anak lu? Tapi makanya kalau dia ada artinya tips untuk saya dan mungkin orang-orang tua yang seperti saya, semakin banyak kasih anak kesempatan ya. Termasuk kesempatan salah, kesempatan gagal, kesempatan kalah. Gue tuh seneng loh. Bahkan kalau kayak anak gue bohong gitu ya misalnya, dan bukan berarti dia nggak pernah bohong ya. Jangan lu pikir gue orang tua yang sempurna atau anak gue anak yang sempurna gitu. Bohong, yes dia bohong. Kenapa? Karena mumpung bohongnya tuh kecil gitu loh. Bukan kayak bohong yang menakut. Yes dia bohong. Ini waktu gue itu jadi teachable moments. Waktu gue untuk ngajarin dia. Susah loh mami kalau kamu bohong gini akan butuh waktu nih sampai mami percaya lagi bahwa kamu benar-benar les nggak bolos gitu ya dan sebagainya. Tapi ya gue yang kayak nanti kalau dia merantau dan sebagainya itu dia kayak bisa refleksi balik lagi ke si hari ini gitu. Jadi nggak apa-apa takut, gue semua orang tua kayak cemas takut, tapi hati-hati dengan jangan sampai emosi lo itu si ketakutan, si apa tadi pengen dipuji, takut anak gue nggak dianggap keren sama orang lain dan sebagainya, itu membuat lo ngambil tindakan-tindakan yang justru ngerugiin anak lo di masa depan karena lu memproteksi diri lu sendiri gitu. Makanya kayak waktu pandemi itu ada omongan bahwa hidup kita ketika kita udah dewasa itu isinya project. Lu bikin project special show. Ini kan podcast juga project. Tiap satu episode adalah project kecil-kecil sendiri. Terus makanya masuk akal kalau di sekolah itu ya anak-anak dibiasain bikin project. Karena kan di situ ada resolusi konflik, ada cara kita memanage deadline gitu-gitu. Dan itu anak-anak juga belajar dari temennya. Jadi kayak di Cikal tuh kita resolusi konflik bukan juga tiap konflik harus gurunya nyelesain. Kita punya peer mediator. Jadi anak-anak yang emang dilatih untuk bisa nyelesain, bisa nyelesain konflik antar temennya. Anak-anak kalau udah ada konflik tuh nyari si peer mediator ini gitu. Peer mediator tuh temennya juga. Yang latihan buat itu. Jadi anak-anak tuh dilibatin banget buat ngambil peran di si sistem sekolah. Kebayang kan lu si peer mediator ini kan juga nanti kalau jadi anggota dewan gitu ya atau jadi politikus itu dia udah punya latihan-latihannya. Library juga gitu. Kita ngeliat fasilitas library, orang masuk ke Cikal, wah library-nya keren gitu, bukunya banyak. Tapi gue yang kayak lu jangan kagum sama si buku banyak, lu lihat deh students librarian kita. Itu jadi si murid-murid juga yang jadi librarian, mereka terlibat, kita kasih budget setiap kelas untuk belanja bukunya sendiri dari berarti apa yang diminatin abang ketemu anak-anak. tuh beneran satpam itu anak. Benar juga ya. Beneran dia tugas. Project security. Project security. Project officer security. Kadang ada loh, ada project officer cleaning service, ada food committee yang testing makanan kantin, ada yang bantuin tim IT, ada yang bikin merchandise sama tim marketing kalau kita ada pertunjukan tahunan dan sebagainya. Karena kalau enggak ngapain dia belajar? Dia kan kayak harus dapat pengalamannya gitu kan untuk kemudian mempraktekkan apa yang dia pelajari. Jadi ada hasilnya, either hasilnya buat komunitas sekolah atau ya jadi panitia kurban di masjid dekat rumah dekat sekolah gitu ya. Sebanyak mungkin
hal-hal yang dipelajari tuh nggak cuma berhenti sampai di kelas tapi jadi aksi nyata. Betul. Ya, maksudnya itu alternatif yang lebih baik dibandingkan misalnya di kelas kita belajar tiap hari untuk ujian di ranking dia pinter dia enggak. Mendingan kita project-project gini karena kan kepake di dunia nyata ini, weh nggak sih? Iya. Iya kan pada akhirnya kan kepake gitu. Tapi lebih susah jadi orang tuanya sih. Karena kadang-kadang lu kayak kalau ngelihat angka gitu, gue tahu anak gue nilainya nggak merah, nilainya biru. Lu kayak nggak harus lihat lebih dalam kan, nggak harus observe lebih dalam. Jadi gue mau bilang bahwa untuk bisa ngubah si sistem pendidikannya tuh kitanya juga harus belajar. Karena kita kan nggak pernah kenal sistem yang kayak gini nih, Dit. Iya. Betul. Jadi kita kayak tahu kan kita selalu yang kayak kenapa sih sekolahnya kayak gini? Gue inget banget tuh pas pertama Cikal kayak, hah? Nggak semua anak dapet LKS gitu. Itu orang tuh kayak panik banget gitu, yang kayak enggak Bu, karena ya kalau perlu kita pakai LKS, kalau enggak ya enggak, sumber belajarnya bisa dari mana aja. Hah? Nggak ada nilai KKM rata-rata kelas gitu ya, yang kayak itu kan. Jadi kita tuh kayak selalu nganggep sekolah yang bagus itu seringkali kita bandinginnya sama pengalaman kita dulu kan. Padahal tantangan dunianya beda, anak kita hidup di zaman yang beda banget. Cuma kita kayak takut berubah. Kalau dari ide-ide pendidikannya nih Mbak Ella, maksudnya ini pertanyaan ini kita diskusi Iya aja dong, ya. dari tadi Itu kan kenapa sekolah-sekolah yang pada umumnya, sekolah-sekolah konvensional biasanya ini kita ini, kenapa tidak bisa berubah ke arah sana ya? Atau sudah, cuman kami aja yang tidak merasakan atau tidak tahu gitu? lumayan banyak sekolah, again dalam konteks yang beragam ya. Gue bisa nunjukin kalau misalnya ada sekolah di Sanggau, sekolah di Bantaeng, sekolah di Jember, lumayan banyak sebenarnya sekolah-sekolah yang udah makin progresif. Tapi memang nggak bisa berubah sendirian tanpa support orang tua. Jadi kalau lu tanya sama pengelola sekolah, banyak banget yang kayak takut sama orang tua. Padahal kan kita yang pendidik profesional ya, yang lihat data, yang lihat sebetulnya tren pendidikan yang dibutuhin anak apa. Tapi itu kayak sederhana, perubahan yang paling simpel aja deh, yang udah kayak puluhan tahun diomongin. Anak tuh gak harus cepet-cepet bisa baca. Itu tuh risetnya tuh Edit kayak udah 50 tahun kali. Bahwa kalau anak lo bisa baca cepat, itu bukan berarti dia jadi better reader di jangka panjangnya gitu kan. Karena kan bisa baca sama paham bacaan sama bisa menulis stand up comedy atau apa, itu kayak levelnya masih jauh banget kan sebetulnya gitu. Tapi orang tua nuntut anaknya bisa baca. Nah terus sekolah yang kayak mau ngubah metodenya nih kayak Cikal, gak maksa setiap anak bisa baca, tapi ya dibacain buku aja terus gitu kan, kasih kesempatan di library aja, terus gitu aja tuh ketakutan sama orang tua. Karena kayak sering banget nganggep orang tua tuh customer. Itu tuh satu tren di pendidikan tuh, customerization of education. Jadi bukan nganggep orang tua tuh partner yang kayak harus dijelasin lu, Bu, kenapa sih gak apa-apa anak ibu bisa baca umur 7 tahun juga. Gak apa-apa kok. Ini nih tujuan kita jangka panjang membaca nih Bu. Belajar membaca tuh bukan cuma di kelas 1 SD. Belajar membaca tuh sampai kelas 3 SMA. Dari mulai kenal huruf sampai dia bisa menghasilkan karya bacaan yang argumentatif, yang expository dan sebagainya, itu panjang banget Bu. Jadi mungkin anak ibu tuh kelihatan ketinggalan nih di tahap ini, tapi sebenarnya dia akan maju terus kok gitu. Nah, dan itu nggak mungkin juga di sekolah ujungnya nggak baca juga sih. Mungkin, nggak kan, mungkin gitu. Iya, Nah tapi bener. kalau customer kan lu jadinya takut ntar dipindahin ke sekolah lain gitu. Nah kita makanya kita bilang orang tuanya perlu belajar juga, karena supaya orang tuanya tuh juga paham nih tujuan jangka panjangnya tuh apa sih yang harus dilakuin di rumah tuh apa. Anakku gak bisa baca, gak apa-apa, bukan soal bisa baca, dibacain tiap hari gak, tapi di rumah, didongengin gak di rumah, di sekolah ini yang kita lakukan dan sebagainya. Nah itu kita benar-benar nganggep orang tua tuh partner kita, dan again partner jangka panjang gitu ya, partner jangka panjang untuk mastiin anak tumbuh ke stretch potensinya, kompetensinya tuh tumbuh. Saya pernah ngalamin itu tuh Bang Radit, waktu saya anak lu termasuk cepat apa termasuk lambat bisa baca kalau dibanding yang lain? Jadi sebenarnya ceritanya tuh saya tuh pengen gitu kayak udahlah nggak usah buru-buru baca, udah menikmati aja dulu hidup ini. Saya mikirnya gitu pada waktu itu. Tibalah kami mau daftar SD, mendaftar SD. Terus saya itu baru tahu bahwa teman-temannya dia yang di kelas itu, yang akan di tempat itu, pada bisa baca semua. Pressure. Iya, saya tuh merasa nggak apa-apa aja. Cuman saya takut dianya ngerasa bodoh di kelas gitu. Oh, lagi-lagi lo takut anak lo nih. Betul. Saya takut jangan-jangan di kepalanya dia, ketika dia lihat teman-temannya udah pada bisa baca semua, dia nggak bisa. Dia ngerasa dia itu anak yang bodoh.
Akhirnya gara-gara itu di rumah lah, ayo kita belajar baca. Padahal belum tentu anak lo ngerasa bodoh juga. Betul. Sebenarnya lu Betul, harusnya itu dia, ngomong Bang sama Radit. gurunya. Nanya dulu, Bu, gimana di sini filosofinya buat anak belajar baca, harus apa enggak dan sebagainya. Anak saya belum bisa baca, nanti ibu nanganinnya gimana dan sebagainya. Gurunya waktu kami wawancara tuh, waktu kami orang tua diwawancara itu sudah bilang gitu juga. Ya Pak, udah, Bu, ini berarti kami nggak nggak ada bagus dong sekolahnya ujian berarti. calistung apa segala macam itu nggak ada gitu. Cuman ya itu saya sendiri yang takut. Oh lagi-lagi ini ya ketakutan Orang tuanya. lo ini ya. Iya, saya takut kayak. Nggak apa-apa. Karena Belajar. saya kan itu tadi kan kita proyeksikan refleksi diri kita di zaman dulu kan. Zaman dulu ketika yang lain sudah hafal perkalian, saya belum bisa hafal. Itu saya ngerasa saya paling bodoh di kelas. Sekolah tuh jadi males, jadi kayak aduh ntar dibilang bodoh lagi di kelas, aduh. Emang dibilang bodoh di kelas? Ya teman-teman saya pasti bilang gitu. Oh teman-teman. Teman-teman bukan guru. Jadi kan dulu kan hafal perkalian 1 sampai 10 kan di depan kelas tuh. Betul. Nah di saya tuh selalu berhenti di 3 doang. Perkalian 3 udah. Coba sekarang perkalian 4, 5, 6. Angkat tangan saya udah. 2 kali 4 berapa? Oh dia sarjana matematika. Saya udah angkat tangan. Jadi pada waktu itu tuh ya teman-teman tuh kayak kamu bodoh banget sih Dur gitu-gitu. Jadi Oh makanya lo jurusan matematika. Lo mau ngasih tahu? Enggak. Bukan gara-gara itu juga. Terlalu Cuman cepat itu. mengambil kesimpulan. Cerita di ketakutan Iya. saya tuh kadang-kadang mungkin itu sebenarnya tidak terjadi di anak saya. Cuman ya gitu ya. Karena merefleksikan diri saya yang dulu-dulu itu ya. Soal Jadi ketakutan juga. melo sih. Iya, tidak, tapi benar. Sekolah tuh yang tadi saya tangkap adalah bukan hanya anak yang belajar, tapi Orang tua. kami orang tua juga harusnya belajar. Nah untuk sekolah Cikal nih masih ngomongin ketakutan nih. Bagaimana sekolah Cikal menghadapi bullying di sekolah? Itu kan isu ini juga nih. Bullying itu kan sebenarnya 3 pihak ya. Ada saksinya, ada pelakunya, ada korbannya. Nah, kebanyakan tuh orang kalau ngomong perundungan tuh gue bilangnya kayak pahlawan kesiangan gitu loh. Jadi kayak sesudah ada korban itu baru kayak pada ribut ngelakuin sesuatu. Jadi kalau kita tuh strategi utamanya tuh mencegah sih. Mencegah si perundungan itu terjadi. Mencegah perundungan terjadi itu apa? Kita kayak banyak banget strategi supaya interaksi saling pedulinya tuh benar-benar kuat. Oke. Jadi tadi kegiatan-kegiatan kolaboratif tuh banyak banget. Semua anak tuh saling ngedukung. Kita tuh kan juga sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi jadi kita nerima anak-anak dengan kebutuhan khusus. Itu jadi emang secara umum murid-murid tuh tahu dari awal bahwa masing-masing orang tuh punya keunikan. Masing-masing orang tuh mungkin ada yang punya tantangan yang beda dan sebagainya. Jadi interaksinya tuh betul-betul dibikin si anak-anak nggak pakai kekerasan. Terus tadi si peer mediator itu juga banyak banget bullying sebetulnya yang terjadi dari konflik yang nggak selesai-selesai kan, berulang-ulang. Terus kita juga punya house system. Jadi si anak-anak kelas besar tuh mereka tuh bukan cuma bergaul sama anak-anak yang satu tingkatan sama dia, tapi kita bikin kegiatan-kegiatan yang ngelibatin murid-murid dari berbagai jenjang. Bahkan mata pelajaran pun tuh ada mata pelajaran pilihan yang anak-anak dari jenjang yang berbeda tuh bisa ambil. Jadi nggak ada tuh istilah kayak senior eksklusif takut sama kakak atau apa ya. Segan ada gitu ya dan sebagainya. Tapi kakak tuh peduli banget juga. Itu lo ya, lo yang ditakutin ya? Enggak, saya di Yang takut. SMA 70 gimana dong? Dulu. Sekarang enggak. Tapi kuncinya tuh si koneksinya sih. Aku ngeliat sih. Kalau kita ngelihat bullying gitu ya, itu pasti isunya tuh bukan cuma di 1-2 anak yang jadi pelaku sama korban. Kebanyakan tuh isunya justru di si budaya sekolahnya, di saksinya ini. Karena yang bisa nyegah bullying sampai tereskalasi itu saksi. Bullying kenapa sih terjadi sampai udah yang kita lihat ya, misalnya kayak sampai masuk rumah sakit, sampai benar-benar anaknya depresi parah dan sebagainya. Karena yang ada di sekitarnya diem aja. Kan itu kan. Jadi kita mau empower semua anak untuk pada akhirnya dia mencegah diri untuk nggak jadi pelaku, mencegah diri untuk nggak jadi korban juga gitu ya. Tetapi yang lebih penting punya kemampuan untuk kalau ngelihat benih-benih konflik yang udah tereskalasi banget atau bullying itu dia bisa mencegah supaya itu berhenti gitu. Dan itu kayak benar-benar bahkan dari anak kelas 2 SD aja tuh udah kita lakukan intensif gitu ya buat itu. Tapi emang harus bisa ngebedain sih mana yang konflik biasa. Kadang-kadang orang tua tuh juga kayak kecepatan bilang anak gue dibully, padahal sebetulnya itu ya konflik yang harus dihadapi aja. Namanya juga anak banyak ya, ada beda pendapat dan sebagainya. Justru kesempatan buat latihan resolusi konflik terus itu
membuat kita kemudian bisa lihat kapan nih powernya jadi imbalance, kapan repetitif terus. Gue sih biasanya kalau bilang sama orang tua gini, bedanya kalau bullying itu biasanya ada satu orang yang nggak mau konfliknya selesai. Kenapa? Karena dia kayak dapat keuntungan dari situ kan. Either dia kayak dapat duit, si pembulinya tuh dapat uang lah, dapat power lah dan sebagainya. Sementara kalau konflik itu sebenarnya dua-duanya nggak seneng ada di situasi itu. Dua-duanya kepingin konfliknya cepat selesai gitu. Nah jadi kalau itu konflik kita biarin, kita empower anak buat nyelesain sendiri, ya guru terlibat juga, tapi kita nggak bilang bully gitu. Nah kalau bullying, nah itu yang kita benar-benar langsung cut, kita cegah kalau bisa nggak terjadi sama sekali gitu ya. Terus kita ngelibatin proses-proses penanganan yang lebih ekstensif lah. Soalnya dulu kalau di zaman saya sekolah dulu itu budaya, jadi kayak kelas 3 senior, kelas 1 ininya, kelas 2 di tengah-tengah. Dan dinormalisasikan. Pada zaman itu ya, sekarang mungkin beda, tapi pada zaman itu cukup intens ya, apalagi kan masih zaman tawuran ya. Betul, dulu betul. Ya. Jadi the whole vibe itu, padahal sekolahnya menyenangkan gitu, teman-temannya menyenangkan. Ya, karena mungkin itu juga di sekolah, kalau sekolah saya dulu tuh berasa juga kayak Bang Radit gitu, karena memang tidak ada project yang kami kelas bawah dengan yang kelas atas itu bisa berkolaborasi gitu. Ada berkolaborasi di OSIS sama juga ditindas juga. Iya dikerjain ya. Dikerjain juga. Ada di apa? Di yang... pramuka gitu juga. Maksudnya di manapun tetap senioritas gitu. Mau di futsal kah, di apa gitu, tetap kakak kelas selalu ini. Tapi tidak ada yang kegiatan yang benar-benar kayak kita misalkan taruhlah bikin apa kegiatan misalkan project bareng. Iya, project bareng, lomba apa gitu yang kita semua jadi panitia dan segala macam yang kita project bareng gitu kayaknya nggak ada deh. Sayang ya, padahal sebetulnya kesempatannya banyak di sekolah buat ngelakuin itu. Kadang-kadang tuh kalau gue ngelihatnya juga gini sih, kan banyak banget nih yang kita mau ajarin ke anak. Nah itu tuh lu juga bisa lihat sebenarnya jadi prioritas sekolah tuh apa gitu. Soalnya kalau ditanya dikasih kesempatan apa enggak, biasanya tuh sekolah tuh mentoknya waktu. Nggak ada waktu buat ngerjain itu gitu misalnya. Boro-boro project yang sama lintas kelas, yang project di kelas ini aja rasanya keburu-buru banget gitu kan. Nah itu lu sebenarnya bisa lihat kalender sekolahnya, bisa lihat jadwal mata pelajarannya untuk lihat bener nggak yang values atau visi misi yang katanya lu mau ajarin itu tuh kelihatannya kayak apa sih di jadwal sekolah lu. Contoh paling sederhana nih, orang datang ngeliat, wah lapangannya gede banget ya sekolah ini gitu kan, fasilitas lagi biasanya. Tapi lu lupa nanya nih sebenarnya pelajaran olahraganya sering gak sih? Karena ngapain ada lapangan kalau anak lu juga gak diajak ke lapangan gitu kan. Itu kan bukan pajangan gitu. Itu sesuatu yang harusnya dipakai. Terus habis itu olahraga nih semua anak atau cuma anak-anak pilihan aja yang dikasih kesempatan buat jadi olahragawan gitu di sekolah lu. Itu tujuannya apa sih? Atau kalau lagi musim ujian itu pelajaran olahraganya tetap ada apa enggak? Kan kalau secara teori itu justru orang butuh rilis. Nah, tapi kayak tau kan kita tuh cuma berhenti sampai sekolah ini lapangannya bagus jadi gue daftarin anak gue di situ. Jadi kayak melihat yang tangible doang. Padahal sebenarnya follow up questionsnya tuh banyak banget gitu yang sebenarnya jauh lebih ngaruh ke apakah anak lu tuh bisa punya gaya hidup sehat, apakah dia pada akhirnya belajar sportivitas atau dia ngerasain kayak gue malas banget olahraga, gue emang gak jago si anak ini. Beda banget. Padahal yang satu mungkin lapangannya lebih kecil ya, dan cuma satu, yang satu lapangannya 5. Tapi sebenarnya anak lu belajar jauh lebih banyak di yang si satu lapangan kecil itu tentang si olahraga dan values-nya. Nah kalau ini kurikulumnya sendiri sekolah Cikal seperti apa? Kita ngembangin kurikulum sendiri, namanya Cikal 5 Stars Competencies Curriculum. Itu emang dari awal jadi udah kayak perfected over the years gitu ya, si 26 tahun ini. Dari preschool sampai SMA, bahkan kita punya versi kurikulum buat orang tua juga, proses belajarnya sebenarnya gimana orang tua, kemudian ya buat guru juga karena kita punya kampus guru Cikal yang emang ngelatih guru-guru dari awal. Nah tapi tuntutan kurikulum nasional itu juga udah ke cover, jadi jangan khawatir, maksudnya kayak apa-apa aja yang harus diajarin sesuai dengan standar nasional itu udah masuk ke dalam situ. Terus di beberapa lokasi kita juga pakai kurikulum IB, International Baccalaureate. Jadi ada ujian-ujian juga yang harus dilalui yang bukan cuma dari Cikalnya tapi dari IB-nya. Terus ada juga lokasi-lokasi yang kita pakai Cambridge system. Jadi anak-anak juga punya pilihan untuk ngambil mata pelajaran yang kayak
ada external assessment-nya, ujian-ujian dari luar dari Cambridge. Tapi pun mau ngikutin semuanya full cikal aja tanpa IB dan tanpa Cambridge-nya pun oke. Berarti pengantarnya bahasa Kita Indonesia. bilingual, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tujuannya mastery in both language. Jadi emang apa ya, kadang-kadang ada anak yang mungkin karena di rumahnya lebih sering bahasa Inggris, terus bahasa Indonesianya patah-patah, itu kita tetap kayak push untuk ya baca buku-buku sastra Indonesia dan sebagainya. Jadi kita mau anak tuh memang lulus cikal tuh dengan ya dua bahasa yang sama kuatnya, Inggris sama Indonesia. Gue sering banget diprotes sih sama murid-murid. Karena kayaknya kita satu-satunya sekolah yang memaksakan bahwa harus fasih di dua-duanya. Oh, protesnya karena Inggris Protesnya aja karena gitu. Inggris aja. Lebih banyak gitu. Biasanya kalau udah di level kelas 9, karena kan bukan cuma soal apa yang dibaca di sekolah ya, tapi juga yang interaksi antar mereka tuh lebih banyak yang pakai Inggris aja. Tapi kita tetap maksa dia harus kenal gitu ya. Semuanya harus baca pram gitu kan. Ada kayak buku-buku wajib yang harus dibaca di level tertentu. Tapi itu setiap kali anak kelas 12 lulus, ucapan terima kasih yang paling banyak gue dapat adalah itu. Makasih ya Bu Ella maksa aku untuk kayak menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga gitu pada akhirnya gitu ya. Walaupun di awal karena ya sayang banget masa Bener orang kan? Indonesia Iya. nggak lancar Bahasa Indonesia. Indonesia. Apa kita ngebayangin ya mereka mudah-mudahan jadi calon-calon pemimpin gitu kan, yang benar-benar bisa berkontribusi ke perbaikan sistem. Kalau ngerasa jauh gitu, makanya kita kayak upacara bendera, peringatan hari anti korupsi, peringatan hari bumi. Jadi kayak si aktivismenya tuh juga kayak benar-benar di-build di dalam culture sekolahnya. Walaupun resikonya itu kayak bentar-bentar petisi ke sekolah juga. Tapi aku pikir itu kayak latihan yang bagus juga gitu. Demo, ada demo, cikal masuk. Kenapa? Karena kita mau ngebahas sebetulnya demonya tuh apa. Bukannya kayak jadi ketakutan di rumah masing-masing gitu. Enggak. Maksudnya tujuannya dari awal numbuhin anak-anak Indonesia yang bukan cuma keren buat dirinya sendiri. Dan kita kayak sadar banget dari awal kalau komunitas cikal tuh komunitas yang punya kemewahan-kemewahan. Tapi mereka justru anak-anak yang harus sadar bahwa privilege-privilege mereka itu ya bukan untuk sekedar jadi lebih baik dari orang lain gitu. Karena gak usah masuk cikal pun kalau cuma sekedar mau jadi kaya, mau dapat nilai 100 dan sebagainya itu bisa di mana aja kan. Gue justru kayak pengen banget numbuhin anak-anak yang percaya bahwa ya bisa loh Indonesia tuh punya lingkungan hidup yang lebih baik, iklim demokrasi dan anti korupsi yang lebih baik, dan itu kayak harus dicontohin di sekolahnya dulu sebelum mereka kemudian bisa bawa itu ke sistem-sistem yang lebih besar gitu. Pengen numbuhin change maker, pengen numbuhin inovator yang bukan playing by the system sekarang gitu ya, yang kita sama-sama tahu banyak banget isunya, tapi betul-betul bisa jadi yang the best for the world, bukan cuma the best of the world gitu. Oh keren ya. 26 tahun cikal sudah menjalani pendidikan Indonesia dan segala macam nih. Mungkin sudah banyak pencapaiannya. Ada nggak hal yang Mbak Ella ngerasa cita-cita kita harus bisa sampai di sini nih, yang di tingkat apa gitu, yang mungkin masih jadi impiannya cikal. 26 tahun loh. Cikal tuh salah satu bagian yang paling besarnya tuh kan yayasan guru belajar tuh. Kita bikin temu-temu pendidik di daerah, temu pendidik Nusantara. Kalau ditanya setiap tahun gitu ya, itu kayaknya festival buat guru belajar yang paling gede lah di negeri ini. Bahkan dapat Hamdan Award-nya UNESCO. Jadi kalau tanya cita-cita buat 26 tahun ke depan, gue pengen lebih banyak nyebarin contoh praktek baik yang dilakukan cikal sih. Karena makin lama tuh gue bakal gue yakin makin banyak sebenarnya orang tua dan guru tuh yang gelisah bahwa sistem yang lama, sistem yang konvensional tuh ternyata nggak nyiapin anak kita gitu ya buat masa depan. Sekarang aja kan udah kelihatan gitu tadi jumlah anak yang motivasinya melengkap hal yang sulit itu kan makin banyak. Jumlah anak yang kecanduan gemar belajar tuh makin dikit. Jumlah orang tua yang makin ketakutan tuh makin tinggi. Jadi obviously the system is not working gitu. Nah, cuma susahnya kadang lu mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit tuh ke si yang bawa sistem baru gitu. Padahal sebetulnya si pertanyaan sulit itu harus ajukan pada pembela sistem lama, please deh. Gitu. Ya kan orangnya nggak di sini. Kita tuh jadi kalau ketemu hal baru tuh dit gitu kayak, lu kenapa nggak gini? Lu kenapa nggak gini? Lah, lu yang lama
mau dijelaskan gitu. Lo mempertanyakan orang yang mencoba membawa Bener sih. perubahan gitu Bener kan. sih. Nah, Bener, jadi bener. gue kayak kepingin ekosistemnya tuh bergerak lebih cepat sih sebetulnya. Karena gue masih kayak rasanya tuh kadang-kadang kalau ada open house sekolah dan sebagainya tuh pertanyaan yang gue dapat 26 tahun yang lalu tuh pas gue sih umur 20 sekian tahun gitu ya, sekarang udah mau masuk kepala 5 gitu, itu masih banyak banget yang sama. Gue kayak gila, dunianya tuh udah beda banget dan pertanyaan lu tuh masih Masih sama Iya. dengan 20 tahun. Artinya secara dunianya berkembang pesat, Nah, tapi tapi sekolahnya tuh pendidikannya nggak mau tuh berubah. gitu-gitu aja. gimana. Terus habis itu lu surprise kualitas lulusan nggak relevan gitu, yang kayak di mana surprise-nya ya. Udah jelas-jelas prosesnya nggak berubah gitu. Terus lu berharap outputnya kualitas lulusannya berubah. Jadi emang ya itu gue pengen nyebarin itu sih, dan gue pengen lebih banyak. Gue nggak pengen lebih banyak murid Cikal sih sebetulnya. Gue kayak pengen murid Cikal lebih berkontribusi ke banyak sistem gitu ya. Pengen banyak murid gue jadi guru gitu kan. Nggak harus guru Cikal, bisa guru di tempat-tempat lain. Ataupun dia kerja di bidang profesional atau jadi birokrat dan sebagainya. Itu dia jadi contoh baik gitu ya di lingkungannya. Dan gue sekarang udah jauh lebih pede sih dibanding gue 26 tahun yang lalu. Karena kayak karena buktinya banyak. Buktinya Iya, banyak. bisa. Bisa. Banyak. Lu mau apa? Yang menarik dari Cikal ini karena konsep anak siap hidupnya kan. Betul. Bukan anak yang paling siap masuk nomor sekolah 1. berikutnya. Jadi anak siap hidup nih menarik banget sih. Karena tadi soft skill tuh kita sering kelewatan. Betul. Gak tahu deh zaman kita sekolah kayak soft skill kita nyari sendiri ya. Maksudnya berteman sendiri. Iya, Gue iya. sebenarnya nggak terlalu gitu. suka sama istilah soft skill. Apa tuh berarti? Karena seharusnya? soft skill itu the hardest skill sebetulnya. Nggak sih? Kayak lu suka, kayak kalau lu bilang hard skill sama soft skill tuh kayak si soft skill tuh gampang nanti bisa Kayak soft sendiri ya, soft. dan sebagainya. Ya. Terus padahal ya Susah juga. si general competencies kita bilangnya kalau di Cikal tuh itu justru yang paling susah karena itu yang paling kepake di segala situasi kan. Coba gue Iya. mau tanya lu balik, itu yang paling kepake apa? Yang lu paling inget dari zaman sekolah? Dari zaman sekolah. Yang berguna sampai sekarang. Dasar Dharma Pramuka. Dari the whole pengalaman Ada sekolah. pengalaman. Temen ya networking sih sebenarnya. Jadi cara berteman. Iya, cara berteman, kenal sama siapa, kita bisa bantu apa, dia bisa bantu apa, tuh kayaknya karena sekolahku kan 400 orang satu angkatan tuh SMA tuh, dan memang zaman dulu kelas 3 suka marahin kita kalau kita nggak saling kenal. Oke. Iya, karena mungkin angkatannya banyak, jadi kayaknya itu sih. Kalau pelajaran ya, jujur bahasa Indonesia lagi. Kalau aku karena guruku sangat-sangat baik hati sekali. Aku diajakin ke Taman Ismail Marzuki, ngelihat sastrawan bacain karya, habis itu pulang diajak diskusi. Aku dikasih kesempatan sama guruku, kamu suka cerpen yang dibacain tadi? Iya, kamu bacain dong, keliling ke kelas-kelas yang saya ajar, disuruh bacain depan ini. Kecintaanku sama menulis performing, itu munculnya dari guru bahasa Indonesia aku tuh, Bu Zaitun namanya di SMA 70. Terima kasih Bu Zaitun. Terima kasih, Bu Zai. Menumbuhkan seorang Raditya. Aku nggak Dika. pernah lupa sih. Jadi Coba lu itu. punya lebih banyak Bu Zaitun. Iya lagi. Atau kalau lu lihat kayak jam lu dari jam 8 pagi gitu, 7:30 sampai jam 3 sore, kalau lu dapat lebih banyak kesempatan buat Iya lagi. kayak Iya. Benar melakukan juga ya. itu sih, Taman Ismail Marzuki, baca dan sebagainya, dibanding hal-hal lain yang mungkin ya tetap penting lu punya gitu ya, cuma yang harusnya nggak 4 jam sehari, 5 jam sehari kali ya. Aku paham sih maksudnya. Maksudnya adalah kecintaan dan minat itu tuh jadi terasa karena tidak seperti belajar kan. Betul. Tapi kita belajar sebenarnya Banget. dengan bacain karya-karya orang, dengan Cuma kita lu merasa recite. punya kendali kan? Lu Bener. merasa kayak lo kayak menjalani ini karena lu punya tujuannya gitu kan. Jadi si tujuannya Bu Zaitun sama tujuan lu tuh sama. Inline. Gue kayak kenal deh si Bu Zaitun itu karena udah ada yang pernah nyebut Oh iya? nama dia sebelumnya. Tapi nanti gue cek deh habis ini. Boleh. Tapi masalahnya Oke tuh sih. di pendidikan konvensional tuh gitu kan, keluar kelas itu sama dengan tidak belajar. Maksudnya di dalam kepala orang-orang dulu. Itu karena gitu. guru-guru kegeeran, dipikir dia doang yang bisa menjadi sumber pengetahuan. Nah itu yang kemudian saya pengen tanya ke Masuk saya pengen akal. tanya ke Mbak Ella tadi udah jelasin kalau dari segi Cikalnya ada kurikulumnya yang dikembangin sendiri. Kemudian kalau dari segi siswa-siswanya, peserta didiknya segala macam dengan segala macam
inovasinya Cikal. Di gurunya, guru tuh kayak gimana untuk biar bisa up to date dengan Gue keadaan tuh sekarang juga. tuh again ya, dibanding 26 tahun yang lalu, itu kayak yang ngelamar jadi guru di Cikal tuh banyak banget. Tahun lalu yang ngelamar 35.000, percaya nggak? Wow. 35.000 35.000 orang. ngelamar jadi guru di Cikal, padahal kita butuhnya cuma sekitar ya 180-an guru. Jadi gue tuh alhamdulillah, dan yang kalau lu tanya kenapa menurut gue Cikal keren gitu ya, walaupun mungkin bisa dibilang subjektif, tapi kan gue juga bukan cuma ngurusin Cikal gitu ya, gue kayak keliling ke banyak banget kelas sekolah di seluruh Indonesia dalam berbagai konteks. Itu karena guru-gurunya tuh luar biasa banget. Jadi kita punya kemewahan, lagi-lagi gue nggak menganggap ini sesuatu yang terjadi di semua sekolah, untuk bisa betul-betul milih semua kompetensi yang kita pengen ada di murid-murid kita tuh kita yakini dulu udah dimiliki sama guru-guru kita. Tadi komit, masuk kelas tuh udah tahu gue mau ngajar apa, kenapa gue harus ngajar ini, dan kenapa penting, dan mereka milih sendiri. Gue selalu bilang, kalau lu bayangin ya, lu guru bahasa Indonesia, lu guru fisika, lu pilih apa yang mau lu ajarin. Kalau cuma punya waktu ngajarin satu hal aja, itu apa yang paling penting diajarin di semester ini. Walaupun nanti dia ngajarinnya lebih ya, tapi dia kayak harus tahu nih sebenarnya apa sih tadi si soft skill atau general competence apapun tuh, apa yang paling penting. Mereka itu kayak tahu betul itu akan bikin anak lu jadi kayak apa. Terus guru-guru tuh yang kita selalu lihat tuh kayak mandiri banget dalam arti mereka kemudian kayak bikin bahan ajar, terus mereka kolaborasi sama yang lain lintas mata pelajaran, terus reflektif banget. Kalau lu lihat catatan guru-guru Cikal ya, kita dibantu teknologi gitu kan untuk itu supaya kita kayak bisa punya dashboardnya nih si murid sampai mana sebetulnya tracking progresnya dan sebagainya. Tapi kayak setiap kali habis kelas tuh, oh ini yang harus gue lakukan, ini yang harus gue modif. Kayaknya si anak ini nih belum ngerti yang bagian ini, gue harus sesuaiin. Oh PR-nya dia, kalau dia ngasih PR harus rada beda nih sama yang lain dan sebagainya. Dan itu yang dibilang guru profesional tuh sebetulnya kayak gitu. Itu yang, dan ini tuh macem-macem gitu ya latar belakangnya. Tapi banyak banget juga sebetulnya yang bukan dari sekolah keguruan. Cuma kayak kita kasih pelatihan, kita kasih pendekatan-pendekatan untuk lebih paham content knowledge-nya, sebetulnya apa yang mau diajarin. Tapi modalnya tuh selalu sama sih, si komitmennya, panggilannya untuk jadi guru tuh kayak kuat banget gitu ya. Dan mereka kayak yakin banget bahwa anak-anaknya tuh sebetulnya anak-anak yang bawa sesuatu juga ke dalam kelas. Kita modal pertama kita tuh sih memanusiakan hubungan itu sih. Mereka kayak harus punya hubungan yang kuat sama murid-muridnya, harus sebelum curious soal apa yang diajarin harus curious tentang anaknya dulu gitu ya. Yang anak ini nih kayak gimana sih, dan apa yang bisa gue lakukan buat bantu dia. Harus curious soal keluarganya, bisa komunikasi sama orang tuanya dan sebagainya. Itu kayak the best part about us itu sebetulnya kayak punya ratusan guru yang alhamdulillah gitu ya betul-betul percaya sama visi misi sekolahnya dan berusaha ngejalaninnya dengan lebih baik setiap hari. Iya, karena guru yang akhirnya ketemu murid dan guru yang ngebawa value Cikal itu ya. Jadi emang harus dari situ juga ya. Kalau Udah nggak utuh susah, ya. kalau nggak susah. Kayak dan lu nggak fair sama muridnya juga kan. Kalau misalnya lu kayak nggak ngasih teladan gitu sebetulnya. Gitu kan. Pusing gak sih Mbak ngurus sekolah-sekolah ini? Gue ngebayanginnya udah pusing tau. Banyakan senengnya. Iya sih ya. Banyakan senengnya, seneng banget. Ya. Seneng banget sumpah. Berarti- Seneng banget. Gue suka bilang sama suami gue kan lawyer ya. Gue yang kayak setiap ini kayaknya hampir setiap pagi dia udah bosan. Setiap mandi gitu gue habis selesai mandi. Kenapa ya gak setiap orang mau jadi guru? Kayak gue kayak suka banget sama si profesi ini. Dan gue belajar banyak banget dari murid-murid gue. Jadi kayaknya gue masih inget banget tuh kayak si 50 murid Cikal yang pertama itu sama yang sekarang tuh gue gak kerasa 26 tahun sih Dit, sumpah. Wow. Gue kayak berasa kayak masih tahun pertama aja gitu yang kayak semangat banget. Masih pernah ketemu gak angkatan pertama Cikal itu? Oh masih dong, salah Pernah satunya ketemu anakku lagi? soalnya. Dan itu mereka si generasi satu itu which is sekarang udah nikah gitu ya. Udah pada selesai S2, ada yang udah selesai S3 dan sebagainya. Itu masih sering ngumpul.
Dan Keren. semuanya tuh kayak selalu cerita yang kayak aduh aku kalau nggak di Cikal tuh kayak banyak banget hal yang diulang-ulang. Termasuk salah satu itu si refleksi, kemampuan refleksi gitu itu yang. Apa yang bikin Mbak Ella tuh ngerasa bahwa guru-guru Cikal tuh pada jadi happy gitu dengan mengajar? Maksudnya biar siapa tahu guru-guru di luar sana termasuk saya Gue mungkin sebetulnya nggak terlalu. tidak ketemu nilai itu gitu kami tuh. Gue nggak pernah terlalu suka sama kata happy sih. Jadi tumbuh sih, jadi belajar sih. Itu poin penting sih. Karena menurut gue kayak anak sekarang tuh juga kayak selalu merasa hidup harus happy terus. Kalau happy kan udah Happy selesai tuh ya, kayak, seolah udah kayak- selesai. Kayak jadinya lu jadi complacent kan, jadinya kayak lu complacent, ngerasa puas gitu. Jadi justru kalau lu tanya Make ya sense. guru-guru gue yang kayak udah 26 tahun dan sebagainya, kenapa sih lu stay di Cikal? Pasti ini gue bisa tanya sekarang sih buat beberapa yang nemenin. Tapi hampir semua tuh jawabannya karena masih penasaran, Bu. Kita tuh masih Ih, nyoba itu dia. metode baru terus, Bu Ella. Kita kayak gak pernah puas sama, kita revamp kurikulum lagi, kita dapat feedback dari murid-murid, jadi kayak. Dan kalau lu tanya gue, sebenarnya driver utama gue tuh juga si curiosity itu sih. Gue Berarti ngerasa yang itu kayak belum selesai. Berarti yang penasaran bukan cuma murid, Gue juga penasaran banget. gurunya juga. Juga. Jadi penasaran ketemu penasaran, nyasar deh berdua tuh. enggak Akan bercanda. menemukan jalannya. Karena Iya tunggu. dong. Dan kayak tahu susah. Gampangan mana coba lo. Jadi guru ngasih nilai, cuma tinggal rata-rata gitu kan. Sama jadi guru yang kayak ngobserv anak, nulis, Iya ngeliat. lagi. Tapi Jauh lebih gampang. Jadi kalau lu tanya happy, mungkin kebanyakan guru yang di sistem konvensional lebih happy. Dalam arti kerjaannya lebih dikit. Kalau lu tanya guru juga, banyak kerjaannya susah. Iya betul. Iya, tapi emang ini profesi yang nggak buat orang nyari gampang, buat Paham. orang nyari susah. Iya. Dan kalau kita nggak punya rasa penasaran itu, kita nggak punya drive untuk memecahkan kesusahannya. kan? Lu coba, lu bisa keren gini apa? Lu pasti banyak buat penasarannya kan? dalam Oh hidup lu. iya banget, iya banget. Masalah ini aja, bukan masalah kerennya ya. Ini udah pada ketawa aja. Bukan. Ada tuntutan yang belum Iya. bisa dipenuhi. Ya? Lepasin soal kerennya ya, tapi penasarannya iya. Kayak diganti begini aja, kita mikirin tuh waktu itu kayak ini kayaknya ada cara lebih baik buat tamu, jadi nggak usah terlalu gini deh ngomongnya ya gitu. Kita ganti aja yuk pakai tangkai kayak gitu. Maksudnya hal-hal kayak gitu tuh Iya, masih sumpah. menyenangkan Itu gitu. kemampuan observasi kan. Kayak ngeliat nih kayaknya ada yang gak pas. Kemampuan buat berempati. Si tamu nih gimana sih? Itu kayak Iya. banyak banget yang lu bilang soft skill tadi tuh yang kepake. Karena sebenarnya gue murid nolnya Cikal. Nah sebenarnya Karena sebenarnya Sebelum Karena 50 itu betul. gua. Nah, karena lu yang lu- Bang Rai gitu Batu, dulu. yang Batu. Contoh lu berdua sih sebetulnya. Thank you ya. Keren. Enggak, Saya lu berdua. terima kasih. Saya Enggak, dapat banyak hal hari ini. Sama, aku juga Enggak. banyak dapat Enggak. hal. Tapi kayak- benar juga kata tadi yang penasaran itu bisa kita ambil untuk kita juga ya Bang ya. Maksudnya ini saya merefleksikan diri saya jadi kayak dengan tuntutan pekerjaan dan segala macam itu akhirnya kemudian saya itu merasa bahwa apapun yang saya kerjakan itu hanya berpindah dari satu kesibukan ke kesibukan yang lain untuk mengisi hari, mencari uang dan segala macam. Kadang-kadang saya lupa bahwa harusnya saya mulai dengan rasa penasaran itu ya. Soalnya lo dulu pas dari Suci kan ada rasa penasaran itu. Gimana ya kalau gue jadi juara? Begitu lo udah kelar Suci, gimana ya kalau gue bikin nasib dengan tangan gue sendiri? Gimana ya kalau gue, iya kan ada drive itu kan, dan Betul, itu bikin hidup betul. jadi seru kan? Betul. Walaupun Harusnya nggak selalu happy, harusnya rasa itu banyak yang saya kembalikan lagi biar saya Jadi pelajar sepanjang iya hayat ya. jadi terus bertumbuh. Terus tumbuh. Iya. betul ya. Oke, kalau ininya digitalisasi di sekolah Cikal sendiri, pemanfaatan teknologinya seperti apa? Kita ini banyak orang suka. Kita tuh phone free. Apa Phone? tuh? Phone free nggak boleh pakai handphone sama sekali. Oh, ke- phone free, free. Kita pakai teknologi pada saat perlu gitu kan. Tapi pada prinsipnya teknologi itu lebih banyak dipakai sama guru sebetulnya untuk mastiin si proses belajar mengajar tuh proses quality assurance-nya tuh bagus. Nah kalau murid itu kita bertahap banget ngenalin teknologinya karena banyak hal-hal yang kita percaya itu sebetulnya lebih baik dipelajari analog dulu sebelum lu pindah ke digital. Jadi kayak buku gitu misalnya kayak baca buku hard copy itu kita masih kayak wajib nulis gitu ya dan gak semuanya di layar gitu dan sebagainya. Jadi kita kayak hati-hati banget karena risetnya tuh 5 tahun belakangan tuh sebenarnya makin nunjukin bahwa ya memang si proses kerja otak berhadapan sama layar sama kayak nulis gini tuh beda banget. Betul. Pemahaman pada saat baca buku kertas sama buku di layar pun beda gitu ya. Jadi ya buat level-level tertentu kalau kita ngasih tugas yang dia boleh pakai AI itu biasanya kita kasih tahu
Yang kayak ya untuk tugas ini, yang bagian ini, riset ini kamu boleh pakai AI, tapi cite source-nya apa yang kamu pakai dan sebagainya. Kalau yang enggak ya dia kayak ya nulis tangan dan riset ke perpustakaan. Jadi kita kayak berusaha mindful banget kapan memang teknologi itu membantu proses belajar dan kapan sebenarnya teknologi itu kayak jadi joki gitu loh yang men-take over proses belajar gitu. Sama aja kan sama kayak kita zaman dulu kapan pakai kalkulator, kapan enggak. Itu kan kayak kalau enggak lu pakai kalkulator terus akhirnya nggak bisa tuh kayak ngafalin perkalian gitu kan. Nah itu yang perubahan yang mungkin dalam 5 tahun terakhir tuh banyak banget kita lakukan. Tapi di satu sisi ya kita kayak course buat computer science dan sebagainya itu juga banyak. Kalau ngajarin coding itu kita masih ada yang pakai aplikasi, tapi banyak banget juga coding yang analog sebenarnya nggak perlu pakai gawai gitu ya, lebih kayak proses computational thinkingnya itu diajarin. Karena makin lama kita juga makin lihat ya bukan soal bisa codingnya kan sekarang, aduh benar-benar pakai AI juga bisa pakai AI nggak perlu jago coding, gue juga pakai nggak usah sebut merek, itu kayak bisa nyelesain masalah jadwal gitu, masukin sendiri AI yang nyelesain. Tapi kan itu baru bisa gue pakai sesudah dewasa, sesudah gue tahu kayak oke, ini sebenarnya rulesnya apa aja sih, gue mau ada jarak berapa antar meeting dan sebagainya. Kemampuan pemecahan masalahnya yang harus diselesain dulu, yang anak-anak harus punya dulu kemampuan analisanya, pemecahan masalah, nyari idenya, itu yang harus mereka miliki. Baru kemudian mereka pada akhirnya bisa memberdayakan teknologi, bukan diperdaya sama teknologi. Jadi teknologinya jadi alat doang. Alat. Algoritmanya udah di kepala kita gitu. Betul. Dan itu yang gimana caranya memastikan phone free itu? Maksudnya dia nyetor handphone di awal? nyetor handphone di awal. Awalnya kita ditentang pas awal kita phone free, apalagi kan murid-murid gue beli handphone merek apa aja juga bisa ya. Sebenarnya bukan phone free karena terpaksa, tapi phone free by choice gitu. Awalnya jadi tantangannya pertama anak-anak kayak ya karena banyak juga yang udah kecanduan kan, yang kayak jadi mereka datang tuh pegang HP, cuman di sekolah ditaruh. Iya, dikumpulin pas pulang baru boleh ngambil lagi. Itu good idea sih. Sekarang tapi mereka udah, kalau tanya gitu ya, karena udah ngerasain manfaatnya, itu kayak tau kan playground rame, terus mereka ngerasa kayak nyelesain tugas tuh lebih cepat, rentang konsentrasinya kalau nggak pakai multitasking itu juga kelihatan, kualitasnya beda dan sebagainya. Sekarang mereka justru kampanye ke sekolah-sekolah lain, kita bantu sekarang sekitar 40-an sekolah di Jakarta yang mau coba adopsi phone free juga. Itu yang jadi ambasadornya murid-murid kita keliling ke sekolah lain. Ya gue tahu sih lu pasti susah gitu, tapi gue juga dulu tahun lalu gue juga kayak gitu ya, 2 tahun yang lalu gue juga gitu. Terus akhirnya malah kita bikin kesepakatan sama-sama dan itu again itu gimana kita nyebarin praktek baik kita ke yang lain sih. Karena kalau di luar tuh ada yang dimasukin pouch terus diiniin, pouchnya harus di scan. Kita sih berusaha supaya nggak kelihatan mata sih. Jadi karena kalau dia kelihatan mata ya sama aja sih, nih gue kesannya di sini ada handphone gue pasti susah banget tuh untuk kayak nggak ngecek gitu kan. Jadi emang di tempat lain supaya anak-anak tuh bisa fokus buat belajar. Tapi lagi-lagi ya literasi digitalnya tetap tumbuh, kayak kemampuan risetnya tetap diajarin. Cuma ya nggak harus dengan berarti harus ya kayak di layar berjam-jam gitu. Banyak banget yang nanya yang kayak, lu punya smartboard berapa di sekolah lu? Nggak ada. Sekolah kayak gitu nggak punya? Ya emang nggak ada, nggak perlu. Oke, nah untuk yang di rumah yang pengen tahu lebih banyak soal sekolah Cikal bisa kemana, Mbak Ella? Bisa lihat di mana? Ada website Sekolah Cikal. cikal.co.id, ada medsos Sekolah Cikal, ada yang rumah main Cikal juga yang buat preschool ke bawah, ada pendidikan inklusi Cikal kalau buat yang berkebutuhan khusus dan emang nyari sekolah buat anak-anaknya. Kalau nggak DM aku juga boleh. Oke, DM ke Instagram aku. Ntar yang DM 35.000 lagi. Kenapa saya nggak diurusin sih, Bu? Loker gitu. Nggak apa ya guru, sebanyak mungkin juga ngelamar, aku senang. Siap, terima kasih udah mampir ke sini. Thank you, makasih makasih banyak Abdul ya. juga Sama-sama udah Bang mampir ke sini. Radit. Thank you. Sama-sama. Baiklah.